laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'rah wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh Masjid Raya rahimakumullah. Marilah selalu kita dengan tiada henti-hentinya memanjat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah juala, Allah masih memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman dalam hati kita hingga kita dapat dengan nyaman melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengangkat tema tentang mewujudkan cita-cita sosial dalam Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya apakah itu cita-cita sosial? Keinginan yang menjadi tujuan dari banyak manusia secara umum, itu menjadi tujuan. Dan itulah sesungguhnya Islam amat sangat urgen, amat sangat perhatian terhadap hal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mencoba menarik ke belakang tentang hakikat dan tujuan penciptaan manusia yang diawali dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah menciptakan Adam itu ditempatkan di bumi. Kan begitu? Tidak di surga, tidak. Tujuannya apa? Mereka akan menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pemakmur di bumi ini. Walaupun itu ditangkap oleh malaikat dengan sesuatu yang apa akan terjadi. Ya Allah, apa tidak cukup kami ini sehingga Engkau menghadirkan, menciptakan manusia akan menciptakan kerusakan, kata malaikat. Ya Allah mengatakan apa? Aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa memang kita ini manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni bumi ini. Menjadi penghuni bumi ini. Hanya saja Allah mencoba meletakkan untuk sementara waktu. Mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia itu merasakan bagaimana sesungguhnya kenikmatan, bagaimana sesungguhnya kedamaian yang ada di surga, yang itu yang harus bisa diwujudkan oleh manusia itu di bumi nantinya. Bagaimana kenikmatan surga, bagaimana keindahan, kenikmatan, kedamaian dan segala macam di surga itu, dan itu akan menjadi gambaran oleh manusia yang nantinya akan diwujudkan dalam kehidupan di dunia itu. Ketika ingin merasakan kenikmatan sebagaimana surganya di surga Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia bisa menciptakan kedamaian dan kenikmatan itu di muka bumi itu nantinya. Jadi begitu. Dan pada waktunya nanti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang kita lakukan di selama kehidupan kita di dunia ini. Akan Allah kembalikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah katakan khalidina fiha, yang kekal, yang lama, yang abadi dan tidak pernah berakhir. Apa yang Allah gambarkan tentang surga itu dalam surat ke-20 ayat 117 sampai 118 surat Toha, Allah mengatakan, "Faqulna ya Adamu anna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa." Allah berkata
kepada Adam, hai Adam, sesungguhnya ini haza, siapa ini? Iblis. Kenapa? Aduwu adalah musuhmu dan musuh dari istrimu. Setelah sempurnakan Adam dengan menghadirkan pasangannya Hawa, maka Allah mengatakan bahwa ini iblis ini ya Adam adalah musuhmu dan musuh istrimu. Tentang apa? Fala yakhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan engkau susah. Di surga ini sudah nyaman loh. Di surga ini sudah enak. Semuanya terpenuhi. Tetapi dalam kenikmatan itu, dalam kenyamanan itu, ada orang, ada makhluk lain yang tidak suka kepada engkau menikmati kenyamanan itu. Siapa itu? Iblis yang akan berusaha, Allah mengingatkan, akan berusaha mengeluarkan engkau dari kenikmatan itu, dari zona nyaman itu, dari surga itu, dari surga itu. Ketika engkau keluar dari zona kenyamanan, kedamaian itu, yang akan terjadi apa? Engkau akan menjadi susah, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan menjadi susah. Dan ini kan dalam kehidupan kita itu banyak, saya mikir. Berapa banyak orang yang susah melihat orang lain senang. Dan berusaha sekuat tenaga agar bagaimana orang yang senang itu, orang yang tenang itu, yang damai itu, dia menjadi susah. Orangnya iblis. Itu deh. Orangnya iblis itulah dia. Dan ini yang Allah ingatkan dengan Adam. Lalu apa itu? Allah lanjutkan dalam surat ke-118, innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Di dalam surga itu semuanya Allah siapkan, Allah sediakan. Allah sediakan semuanya. Apa yang kita inginkan itu ada, tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan tercukupi di sisi pakaianmu dan engkau tidak akan telanjang. Pakaian adalah pakaian paling terindah. Dalam buku Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bagaimana Rasulullah menggambarkan tentang pakaian para ahli surga itu. Insyaallah. Buku itu berjudul Bertamasah ke Surga. Baca buku itu, subhanallah, hanyalah nangis. Hanya saya mengatakan pantas atau tidak diri ini untuk dapat ke sini. Berusaha memantaskan diri kita agar bisa masuk ke dalam mendapatkan nikmat itu. Subhanallah. Engkau dalam surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup, sudah aman. Ya. Semua makanan tersedia, pakaian-pakaian yang terindah Allah sediakan dan engkau tidak akan telanjang. Lalu yang surat ke-19, 119 Allah mengatakan wa annaka la tadma tasma'u fiha wala tadha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga itu ternaungi. Di sana tidak ada panas. Dan tidak panas maka tidak akan ada dahaga. Tempat yang begitu terjaga dan nyaman di dalamnya. Penghuninya merasa nyaman. Dan inilah cita-cita sosial, cita-cita setiap manusia yang harus diwujudkan. Apa? Tercukupnya sandang, tercukupnya pangan, lalu cukupnya perumahan. Simpel Allah mengatakan, ketenangan bagi manusia itu manakala seseorang itu bisa mendapatkan tercukupnya rasa
tercukupnya kebutuhan pokoknya. Apa itu? Sandang, pakaian yang bisa menutupi tubuhnya, menutupi auratnya, lalu kemudian pangan yang bisa menghilangkan rasa laparnya dan menghilangkan dahagahnya, serta adanya tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman. Dan ini juga yang Allah katakan, selasa Allah katakan dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kebiasaannya? Dia berjalan ketika waktu panas dan dingin. Masa-masa dia keluar ke Yaman, keluar daerah-daerah Basrah segala macam itu. Untuk apa? Untuk melakukan perdagangan. Dan mereka aman. Oleh karena itu kata Allah, maka sembahlah oleh kalian pemilik rumah ini, Ka'bah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang telah memberi makan kepadamu sehingga engkau tidak lapar. Allazi at'amahu min ju', yang Allah memberikan makanan kepadamu yang dengan itu engkau tidak lapar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa at'amanahu min khauf, dan Allah memberikan keamanan kepadamu sehingga tidak ada rasa takut dalam hidupmu. Jadi bahwa sesungguhnya tugas sosial bagi seorang manusia dan semua tingkatan adalah bagaimana menghadirkan tempat tinggal yang baik, yang dengan tempat tinggal itu di dalamnya tercukupinya pangannya, tercukupi sandangnya, dan terciptanya keamanan bagi dirinya. Hilangnya rasa takut. Bapak Ibu rahimakumullah, ini cita-cita sosial dalam Islam itu. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Hanya saja terkadang kita melupakan itu, bahwa ada cita-cita yang besar dalam kehidupan ini yang harus diwujudkan oleh umat ini. Bagaimana bisa tercukupinya sandang, tercukupinya pangan dan perumahan. Yang belajar ekonomi masuk, kan? Masuk. Maka menggambarkan betapa bahwa Islam itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah mengatakan, "Fahkim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdilla li khalqillah." Maka masukkan dirimu ke dalam agama Allah yang fitrah itu, yang itu tidak akan ada perubahan sedikit pun di dalamnya, bahkan sesuai dengan fitrah manusia. Islam menganjurkan bagaimana kebutuhan sosial itu bisa terpenuhi, yang dipenuhi oleh setiap manusia itu. Sandangnya, pangannya, perumahannya, dan keamanan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang cita-cita yang besar itu dalam dua hal. Apa itu? Kesejahteraan lahiriah. Itulah terpenuhinya ketiga kebutuhan pokok itu. Kemudian kesejahteraan batiniah. Hadirnya rasa aman. Hilangnya rasa takut, Pak. Hilangnya rasa takut. Takut itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Dia belum terjadi dia. Ya kan? Ada orang yang takut apa yang akan terjadi esok harinya. Apa yang akan terjadi pada nanti. Kaget, besok, lusa, dan akan datang. Ketakutan adalah sesuatu hal. Takut adalah sesuatu terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dan itu belum terjadi. Ya, itu belum terjadi. Sehingga banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar karena ketakutannya itu. Ada orang yang karena takut anaknya tidak bisa makan, lalu dia menghabisi anaknya.
Di Bandung itu ada 3 orang, ada seorang ibu yang menghabisi 3 anaknya, dibekap dan dibunuh karena rasa takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan itu. Takut kaget jangan sampai anak aku sini. Ada orang yang takut karena melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu diketahui oleh orang lain, maka dia melakukan sesuatu menghabisi nyawa orang itu karena takut agar jangan sampai ketahuan apa yang dilakukannya itu. Kemarin dimana yang kejadian di Ceremeh itu, ya. Padahal ibu itu tidak tahu dia dalam sholat, uang itu masuk, ibu itu tidak tahu kalau akan melakukan pencurian segala macam, tapi takutnya menyebabkan dia menghabisi nyawa ibu itu. Orang yang takut bisa melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Tapi takut itu wajar. Tapi ketika dia melahirkan sesuatu yang di luar kewajaran, ini menjadi sesuatu yang masalah. Karena seorang manusia memang hidup antara kepada Allah itu adalah antara khaufi wal ju'. Antara apa? Khauf dan roja. Takut dan harap. Kan gitu. Kita takut akan begini, lalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan rasa takut kita itu. Lalu berusaha bagaimana kita keluar dari zona ketakutan itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk mewujudkan hal ini? Dari mana kita akan mulai? Cita-cita sosial yang dibangun oleh Islam, yang dikabarkan oleh Allah, yang harus terwujud itu adalah bagaimana kita setelah Allah memberikan gambaran bahwa ini loh hidup di surga, ini loh hidup di surga, ada aman, nyaman di situ, tenang di situ, lalu kemudian tercukupi semua kebutuhan itu. Lalu ketika engkau hadir, Allah hadirkan kembali ke dunia, Allah hadirkan ke dunia, maka engkau menciptakan itu. Surga dengan rasa keduniaan itu. Dunia dengan rasa surganya itu. Ini cita-cita. Ya. Ini yang harus kita wujudkan. Bagaimana ketika hidup di dunia ini kita bisa menghadirkan kehidupan yang cukup sandang, cukup pangan, ada perumahan, dan hilangnya rasa takut. Dari mana kita memulai? Yang pertama adalah memulai dari pribadi-pribadi Islam itu sendiri. Dari pribadi-pribadi manusia. Untuk memulai mewujudkan cita-cita sosial itu. Oleh karena itu, bagaimana seseorang ketika ingin keluar, ingin menciptakan keamanan, ingin tercukupnya sandang dan pangannya, akan adanya perumahan, dia berusaha untuk bagaimana mewujudkan itu. Karena tidak bisa sesuatu itu akan hadir begitu saja dengan usaha. Makanya Umar bin Khattab ketika itu marah, ketika dia ada melihat pemuda-pemuda hanya berkumpul dan bercengkrama di depan masjid. Apa kata Umar? Rezeki itu tidak turun dari langit begitu saja. Maka usaha. Secara pribadi berusaha untuk mewujudkan itu. Lalu yang kedua adalah secara keluarga. Dimulai dari pribadi, keluarga, lalu masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita sosial yang ada itu. Nah, begitu, Pak. Pribadi-pribadi yang punya kewajiban ketika dia seorang kepala rumah tangga, dia punya kewajiban bagaimana mencukupi, menghadirkan kecukupan sandang pangan untuk keluarganya, ya. Adanya perumahan untuk keluarganya, lalu menciptakan rasa aman bagi keluarganya itu, menghilangkan rasa takut bagi keluarganya, lalu menghadirkan di masyarakat itu suatu usaha di mana tercukupinya kebutuhan masyarakatnya itu tentang sandang, pangan, dan perumahan itu.
serta bagaimana bisa menghadirkan rasa aman, rasa damai di dalam masyarakat. Kan gitu, Pak. Dan naik kemudian baru akan menjadi tugas secara umum dari pimpinan formal. Pimpinan formal. Setiap individu kita ingin menghadirkan rasa surga di dunia ini, di mana adanya damai, adanya tercukupnya kebutuhan itu, tetapi tugas pemerintahan, tugas pemimpin adalah menghadirkan itu, menghadirkan jalan itu. Ya. Kalau dari individu bagaimana dia mewujudkan itu, tetapi dari sisi pemimpin maka bagaimana dia mewujudkan kehendak masyarakatnya itu. Yang itu adalah katakan dalam surah Al-Quraisy itu. Ya. Pak Budur bahazal bait, maka sembahlah, tunduklah kepada pemilik rumah ini. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa? Allah yang telah memberi makan kepada kalian sehingga kalian tidak kelaparan. Tugas pemimpin itu adalah bagaimana pemimpin itu bisa menghadirkan kecukupan bagi masyarakat dari sisi pangan. Begitu. Pemimpin tercukupinya dan terjangkaunya harga kebutuhan pangan itu bagi masyarakatnya. Nah, kalau sekarang kita bisa nengok, apalagi menjelang pemilu, ini kenaikan harga itu di luar batas kewajaran, di atas nalar kita. Beras yang 10.000 jadi 15.000. Ada apa ini? Ada apa ini? Itu, Pak. Menjadi pemikiran kita. Ada indikasi bahwa kenaikan harga yang begitu, selisih harga yang begitu tidak wajar itu, maka selisih itu digunakan untuk biaya kampanye dan biaya pemilu untuk satu pihak. Begitu, Pak. Dia punya kekuasaan, lalu untuk membiayakan bagaimana memperpanjang kekuasaan itu dibebankan kepada rakyatnya. Dan ini tidak adil. Tidak adil. Insyaallah mungkin diskusi Senin besok dengan para pedagang, dengan calon pemimpin kita. Kita ngomong. Hari Senin itu Anies Baswedan, apa aku ngomong ini? Salah ada Pak Asbi? Banyak nyampai ke Pak. Anies Baswedan ke Lubuk Linggau Senin pagi, sholat subuhnya di Masjid Assalam. Joget tak kati ngisinya ge. Kalgus dia ngisi kultum sebentar subuh itu. Lalu kemudian ke pasar. Pasar menyapa masyarakat di pasar. Lalu kemudian agar apa? Agar mengetahui permasalahan. Jangan sampai datang ke pasar hanya untuk nak jadi konsumsi media baik untuk menaikkan rating. Kan ada, Pak. Datang ke petani, cuman ini nyoba petani masih sanggung tuh lah. Dan setelah itu mungkin akan sarapan bersama. Sarapan bersama dan dialog. Dialog itu sekitar jam 7:30. Pagian memang. Kebetulan penanggung jawab untuk acara ini saya dengan Pak Asnel. Tadi ngomong dengan Ustadz Marina, baca dah Ustadz, maki halaman kita ini untuk dialog bagi pedagang gitu. Ya. Walaupun kita tahu bahwa konsep Pak Anies itu begitu ini. Bagaimana tercukupi kebutuhan sosial itu. Ini itu. Pangan yang terjangkau. Ya. Kenapa harga pangan begitu naik? Karena ada kartel, ada mafia di situ. Itu harus diberantas, itu harus tak mungkin. Setahun kemarin 10.000, 11.000, sekarang 15.000 harga beras. Ya. Tugas pemimpin adalah bagaimana dia bisa menjamin hadirnya, terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakatnya.
dari sisi pangan. Lalu kemudian tugas pemimpin adalah bagaimana juga dia bisa menghadirkan tercukupinya kebutuhan sandang, perumahan, dan yang terakhir ada bagaimana tugas pemimpin itu menghadirkan rasa tenang, rasa aman bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Sama seperti kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Allah. Kata Rasulullah, pemimpin. Kita memimpin diri kita, kita memimpin keluarga kita. Seorang ayah menjadi pemimpin bagi anak-anaknya dan istrinya. Istri menjadi pemimpin dalam rumahnya itu untuk bagaimana dia membuat nyaman dalam rumah itu. Pemimpin itu bisa menghadirkan bagaimana adanya rasa aman. Jadi kesejahteraan lahiriah dan kesehatan batinnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, agama kita tidak hanya membicarakan bagaimana untuk memerintahkan sholat semata, melaksanakan kewajiban sholat, zakat, tetapi bagaimana lebih dari itu menciptakan, menghadirkan rasa surga yang telah Allah berikan gambaran ketika manusia itu diciptakan di surga Allah Subhanahu wa taala, lalu menghadirkannya dalam kehidupan ini. Yang pada waktunya nanti dia akan kembali lagi ke surga yang sesungguhnya lebih nikmatnya, lebih dari yang menjadi pikiran kita itu, yang kita ciptakan itu. Gitu. Di mana di surga itu ada kedamaian. Di mana di surga itu tidak ada lagi perbuatan dosa. Allah menggambarkan itu. Dari sisi perkataan Allah mengatakan, qaulu salaman salama. Ucapan-ucapan di sana ucapan-ucapan kebaikan. Di dalamnya itu tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menghadirkan dalam nuansa surga dalam kehidupan kita, dalam tata kita berinteraksi, maka bagaimana kita bisa menghadirkan perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang memberikan kesejukan bagi kehidupan kita. Qaulu salaman salama. Ucapan-ucapan yang baik yang kita hadirkan dalam hidup ini. Bukan ucapan yang memberi rasa takut bagi manusia yang lainnya. Tapi ada sebagian manusia yang menebarkan rasa takut itu dalam kehidupan. Dikit-dikit nakut, kalau kau tidak sini, tidak sini, mana sini sini. Memberikan rasa takut. Yang lebih bahaya lagi kalau rasa takut itu dihadirkan oleh pemimpin. Pemimpin yang nakut-nakuti rakyatnya. Tugas pemimpin itu adalah bagaimana perkataan-perkataannya bisa menghadirkan ketenangan, bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakatnya, bagi orang yang dipimpinnya. Bagaimana ketika kita di rumah, ketika anak kita dalam takut, maka dia datang kepada kita dengan memeluknya, lalu kita memeluk anak itu. Pelukan itu memberikan rasa aman bagi anak kita. Lalu kita mengusap kepalanya. Agar apa? Agar anak itu merasakan tenang bahwa ada orang tua yang melindunginya. Kita memberikan ciuman kepada anak kita. Kita ingin menggambarkan bahwa kita menyayanginya. Ada orang yang menyayangi dirinya. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan gambaran itu. Ketika dia membelai dan mencium anak dan cucunya, maka orang mengatakan Adam, ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan itu. Aku tidak pernah melakukan itu, anak aku dengan anak tidak pernah. Maka Pak Rasulullah, apalah dayaku kalau rasa cinta itu tercabut dalam hatimu, kata Rasulullah SAW. Kepemimpinan perlu menghadirkan kecintaan kepada masyarakatnya. Kepemimpinan rumah tangga perlu menghadirkan cinta kepada anggota keluarganya. Perhatian, rasa cinta. Kan begitu. Sehingga dengan perhatian dan cinta itu menghadirkan ketenangan, menghadirkan rasa aman bagi orang-orang yang kita pimpin itu. Jika dari kita apapun, insya Allah ada ayah, ada abi yang akan mendampingimu, memberikan support.
Ketika ada masalah dalam sebuah masyarakat segala macam, kami ada pemimpin yang akan berusaha untuk memperbaiki ini semuanya, bukan pemimpin yang melepas tangan. Ketika ada yang bertanya, kenapa sekarang mencari pekerjaan begitu susah? Jalan keluarnya bukan omongan bahwa jadi pengusaha, ya kan? Orang-orang muda, anak-anak muda ketika mengeluhkan bahwa betapa sulit mencari pekerjaan sekarang ini, maka yang diharapkannya ada bagaimana pemerintah hadir di dalam memberikan lapangan kerja itu, membuka peluang untuk adanya lapangan kerja itu, dan memberikan jaminan ada lapangan pekerjaan itu. Bukan mengatakan kau jadi pengusaha wae. Membuka jalan itu. Sebagaimana ketika seseorang datang pada Rasulullah dengan mengeluarkan semua keluhannya. Apa yang kata Rasulullah? Rasul memberikan kampak kepada orang itu agar dia bisa berusaha. Oh, datang seminggu ke depan ke sini, kata Rasulullah. Maka dengan kampak itu dia pergi ke hutan dan mencari kayu-kayu dijual. Dan dengan itu mencukupi kebutuhan kehidupannya. Seminggu kemudian dia datang, ya Rasulullah, semua kebutuhanku telah tercukupi. Ada jalan yang diberikan, bukan omongan, bukan hanya perkataan, tetapi jalan-jalan itu yang diberikan. Apa Ibu rahimakumullah? Oleh karenanya, bagaimana mewujudkan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemimpin dalam sisi formal, tetapi juga menjadi tanggung jawab informal para dai, para juru dakwah. Maka dakwah tidak hanya bicara tentang bagaimana kewajiban-kewajiban manusia dari sisi ibadah semata. Salat kalian, laksanakan zakat, kalau tidak salat ini, kalau tidak zakat ini, kalau tidak infak begini. Tidak hanya itu. Tetapi bagaimana seseorang itu dia masuk ke dalam tataran-tataran mewujudkan cita-cita sosial yang begitu, yang menjadi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Apa Ibu rahimakumullah? Itu menjadi tanggung jawab kita. Menghadirkan rasa itu, lalu menghadirkan empati dalam masyarakat kita. Empati, perhatian. Adanya saling perhatian. Hanya itu. Bagaimana Rasul mengatakan, ketika kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan tanganmu. Ketika engkau melihat kemungkaran tidak mampu dengan tangan, maka cegah dengan lisanmu. Dan ketika engkau melihat kemungkaran tidak mampu dengan tangan dan lisan, maka engkau berdiam, dan itulah selemah-lemahnya af'abul iman, kata Rasulullah. Itulah selemah-lemahnya iman. Kalau kita tidak mampu cegahnya kata kekuatan, nak ngomongnya balik ke kita, maka menjadi cari amannya, diam. Maka diam itu menjadi. Tetapi diam bukanlah jalan keluar. Kalau semua orang diam dengan semua kemungkaran, maka apa yang terjadi? Harus ada kelompok-kelompok tertentu yang mengambil sebuah kewajiban itu. Ya. Tanggung jawab itu. Ya bisa jadi adalah lembaga-lembaga sosial. Bisa jadi ada perkumpulan tertentu. Dan dakwah juga bisa memberikan jalan-jalan di mana ketika ada orang mengatakan bagaimana sulitnya pekerjaan, maka memberikan gambaran usaha-usaha yang harus dilakukan. Dakwah juga bisa memberikan gambaran bagaimana tentang ketika orang ingin berusaha lalu ada hal-hal yang dia mengalami kesulitan sisi pendanaan, maka dia bisa, dakwah juga bisa memberikan gambaran-gambaran itu, karena Islam mengajarkan itu kepada kita. Orang mengatakan bahwa pinjam bank itu haram, oke, riba, tapi apa jalan keluarnya? Sementara kita membutuhkan pembiayaan dalam kehidupan usaha kita, ya kan? Berapa banyak orang akhirnya ketika mudahnya saya mengatakan ini riba, itu riba, segala macam tidak boleh, tetapi tanpa ada jalan keluar. Jalan keluarnya diantaranya adalah adanya takaful, adanya ta'awun dalam Islam, adanya saling membantu di antara sesama itu,
adanya rasa saling merasakan kesulitan dalam sesamanya, itu diajarkan oleh Islam. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan itu? Ya. Kalau ada orang yang agnia, punya modal yang besar, lalu mengatakan kan udah jangan lakukan ini karena ini adalah haram. Lalu dia memberikan sebuah pinjaman solusi, ini aku berikan pinjaman tanpa ada embel-embel lainnya. Bagus, itu yang diharapkan. Tapi ketika tidak mampu, ketika tidak ada orang yang begitu, maka tugas kita adalah menghadirkan sebuah lembaga itu. Menghadirkan sebuah lembaga itu. Lembaga permodalan. Kan begitu. Kecil-kecilan mungkin. Ketika masjid, maka masjid menghadirkan lembaga pembayaran yang kecil-kecilan saja. Bisa saja sebagai baitul mal wa tamwil. Begitu. Tidak sedikit orang di luar kita, di luar masjid ini, ketika dia keluar dari masjid, maka dia terlibat dengan proses riba. Lalu kita hanya mengatakan bahwa itu adalah haram, tapi kita tidak memberikan jalan keluar bagaimana dia keluar dari hal haram itu. Ya. Lalu kemudian ketika dia mengalami kesulitan ketika dengan berbagai hal, lalu dia mengakhiri kehidupannya dengan cara yang tidak wajar. Lalu kita mengatakan itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalu bagaimana tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita. Ibu rahimakumullah. Mewujudkan cita-cita sosial. Bagaimana mewujudkan cita-cita yang menjadi harapan semua manusia. Hadirnya ketenangan, hadirnya kedamaian, dan tercukupinya kebutuhan pokok dari dirinya. Sandang, pangan, perumahan. Dan yang terlebih yaitu adalah hadirnya rasa aman dan tidak ada rasa takut bagi dirinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada manfaatnya bagi kita semua. Maaf apabila salah dan janggal pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.